Ulah komplotan pencuri ban serep di Medan, Sumatera Utara meresahkan warga. Pasalnya dalam aksinya, kawanan pencuri ban serep tersebut kerap membawa senjata api. Aksi pencuri bersenjata api terekam kamera pengawas di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, pelaku kepergok warga saat menggasak ban serep mobil milik yang punya toko. Korban dan sejumlah warga mencoba mengejar komplotan pelaku, namun pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang melarikan diri dengan mobil. Karena terhalang portal besi, seorang pelaku turun dan mengancam petugas keamanan dengan senjata api. Komplotan ini kemudian kabur dengan membawa hasil kejahatannya. Korban yang trauma dengan peristiwa ini kemudian melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Medan Kota. Jam 9.50 pagi, ada mobil yang merapat ke mobil kita. Jadi kira-kirain kan bongkar mobil atau gimana gitu, atau pencurian mobil kan. Begitu kita kejar ke bawah, mobilnya kabur. Kabur terus teriakin maling kan, suruh satpamnya di dalam komplek ini kan ada palang, satpam. Kita minta security-nya itu untuk tutup palang. Begitu dikejar ke depan, tutup palang. Mereka begitu sampai palang itu turun bawa senpi. Kemudian mengancam security untuk membuka. Akhirnya mereka buka palang sendiri. Saat ini aparat Polsek Medan Kota bersama Satreskrim Polrestabes Medan telah membentuk tim gabungan untuk mengejar para pelaku. Pencurian menggunakan senjata api juga terjadi di salah satu minimarket di Subang, Jawa Barat. Polisi berhasil menangkap 4 pelaku yang sempat menggondol uang puluhan juta rupiah berkat rekaman CCTV. Perampokan di sebuah minimarket di Desa Ciasem Girang, Subang, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku yang datang seorang diri berpura-pura menjadi pembeli dan menanyakan barang kepada karyawan minimarket. Dalam hitungan detik, pelaku menodongkan senjata api ke karyawan lalu meminta dibawa ke ruang berangkas dan menggondol uang puluhan juta rupiah. Berbekal hasil rekaman, polisi menyelidiki kasus dan menangkap kepala minimarket yang menjadi otak dari perampokan ini. Pelaku merekayasa aksi dengan berpura-pura menjadi korban. Polisi juga menangkap eksekutor perampokan yang telah beraksi mencuri di 2 tempat lainnya dengan modus yang sama, yaitu bekerja sama dengan kepala minimarket. Total polisi menangkap 4 pelaku yang terdiri dari 2 kepala minimarket, eksekutor dan pencari eksekutor. Otak pelaku mengaku terpaksa merekayasa perampokan minimarket yang dikelolanya karena terjerat utang ke perusahaan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti celurit, airsoft gun, serta uang tunai sisa hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, keempat pelaku kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Oh dia mah ya. Kan enak kan? Lim Chen Kiat menahan sakit saat petugas medis mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Lim bersama Samsuri dan Rifai dilumpuhkan karena berusaha kabur saat ditangkap oleh tim Jatanras Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Ketiganya merupakan residivis yang baru keluar penjara dan kembali beraksi menggasak rumah mewah yang ditinggal penghuninya. Setiap merampok, kawanan ini menggasak harta korban dari 500 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Kelihayan garong ini berakhir saat kamera pengawas di sebuah rumah kawasan Kecamatan Medan Baru merekam tindakan kriminalnya. Saat penangkapan, polisi juga menyita jam tangan seharga ratusan juta rupiah, senjata tajam berbentuk pistol, serta 1 unit mobil yang dipakai pelaku saat merampok. Para pelaku dikenakan pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Polisi juga masih mengejar 3 pelaku lainnya yang identitasnya telah diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan.
Polisi menangkap 11 pemuda yang diduga menyekap dan menganiaya seorang remaja berusia 17 tahun di apartemen Bekasi, Jawa Barat. 11 orang ditahan di Mapores Metro Bekasi dan 4 lainnya masih dalam pengejaran. Tim Jatanras Polres Metro Bekasi Kota menangkap 11 pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap AR, remaja berusia 17 tahun di apartemen Mutiara, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Dari 11 pelaku, 1 diantaranya merupakan wanita yang masih remaja. 4 orang lainnya masih dikejar polisi. Para pelaku kini sedang diperiksa untuk mendalami peran masing-masing. Di apartemen, polisi menemukan lakban dan stick golf yang dipakai untuk menyekap dan menganiaya korban. Dari hasil penyelidikan, korban dianiaya di 3 tempat berbeda. Ini karena ada 3 TKP ya yang kita soroti untuk perkara ini. Yang pertama di Jalan Raya Tambun, kemudian selama perjalanan dari Tambun sampai ke apartemen Mutiara itu juga terjadi penganiayaan di situ. Kemudian di dalam apartemen sendiri korban juga masih dilakukan penganiayaan oleh para pelaku ini. Menurut polisi, korban AR merupakan salah sasaran. Latar belakang penyekapan ini adalah utang teman korban kepada salah satu pelaku. Saat korban bersama temannya untuk membayar utang, korban ditangkap para pelaku dan dibawa ke apartemen untuk dianiaya. Korban yang berusaha melarikan diri bahkan sempat bergelantungan di balkon apartemen yang berada di lantai 19 sebelum diselamatkan petugas keamanan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Heri Purnomo dan bibi korban atau tante korban Angel Sukma Karlina. Selamat sore Pak Heri dan Ibu Angel. Ya, Selamat sore, Pak. Baik, saya ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, saat ini perkembangan kasus sudah sejauh mana? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan secara maraton, mulai kemarin kita sudah menetapkan ya ada 8 tersangka dari tindak pidana penyekapan yang dilakukan oleh ke-8 orang tersebut. Dan saat ini untuk 8 orang tersebut sudah kita lakukan penahanan untuk proses penyidikan selanjutnya. Jadi sudah ada 11 orang yang ditangkap tadi, tapi hanya 8 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang 3-nya lagi berperan sebagai apa, Pak? Yang 3 karena tidak mengetahui secara pasti kegiatan yang dilakukan oleh 8 pelaku itu, maka kami melihat dari fakta-fakta yang ada, dari kesaksian para pelaku yang ada di TKP maupun dari peristiwa yang terjadi, kami kemudian tidak menetapkan kepada 3 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka cukup dijadikan sebagai saksi saja. Oke, kita ke tante korban, Bu Angel. Iya. Bisa diceritakan kepada kami kondisi terkini saudara Anda, keponakan Anda ini yang menjadi korban? Iya, saat ini masih dalam perawatan ya. Kami kemarin sudah berobat ke klinik terdekat untuk mengobati luka-lukanya. Dan di hari Senin nanti saya akan melaksanakan ini CT scan. Karena luka di kepalanya itu memang ada benturan keras juga ya. Dipukul pakai benda wajan, teflon, sama helm. Nah, dari penuturan korban, seperti apa kronologi kejadian ini? Iya, kalau untuk kronologinya kan ponakan saya ini kan mengantar temannya untuk COD. Nah, terus dia pas sudah di bola kapal itu dia dipukulin. Nah, temannya ini berhasil lolos, tapi ponakan saya ditangkap, dimasukin ke dalam mobil. Di dalam mobil itu dipukulin sampai tiba di apartemen. Di dalam apartemen pun tetap dipukulin, disekap sampai dengan pagi. Nah, itu sekitar jam 6 pagi, ponakan saya itu berusaha untuk lolos, melarikan diri dari balkon, dari lantai 19 apartemen. Baik, sebenarnya yang bermasalah itu adalah teman dari keponakan Anda, Bu Angel? Iya, teman dari keponakan saya yang bermasalah. Apakah keponakan Anda mengetahui sebenarnya duduk masalahnya seperti apa? Enggak mengetahui. Jadi keponakan saya ini hanya diminta nganterin aja. Ketika diminta mengantarkan oleh temannya, apa yang dikatakan oleh temannya? Temannya sih bilangnya mau COD, katanya COD HP. Oke, tapi ternyata ketika keponakan Anda disekap dan kemudian dianiaya, apa kata-kata yang terlontar dari para pelaku, Bu Angel? Dari kata pelaku itu dia disuruh ngaku di mana itu si Rio, katanya gitu kan.
yang jadi targetnya si pelaku itu. Ponakan saya kan memang nggak tahu. Baik, saya kembali ke Pak Heri. Pak Heri, sebenarnya ini adalah masalah apa sih Pak? Utang piutang atau apa Pak? Jadi dapat saya jelaskan, rekan korban yang bernama Rio ini sebenarnya ada masalah hutang piutang dengan para pelaku. Kemudian karena sudah dicari beberapa hari tidak ketemu dan ditagih juga selalu menghindar, salah satu pelaku atas nama C ya, itu kemudian meminta bantuan kepada rekan-rekannya yang lain untuk bisa mencari keberadaan dari Rio ini. Kemudian pada malam kejadian memang korban ini diajak oleh si Rio untuk bertemu dengan para pelaku tersebut. Namun sesampainya di TKP, korban langsung ditangkap dan dianiaya oleh para pelaku tersebut. Untuk masalah utang piutang ini sebenarnya terkait dengan sewa apartemen yang sebelumnya dilakukan oleh saudara Rio terhadap para pelaku ini, namun sampai dengan saat ini belum dibayarkan dan hanya berjanji-janji saja. Baik, jadi penganiayaan ini memang berencana ya Pak ya? Ya, sebelumnya sudah direncanakan duluan untuk perencanaannya di apartemen Mutiara Bekasi. Di situ saudara C itu mengumpulkan beberapa rekannya ya, ada 7 orang yang dikumpulkan, kemudian mereka bersama-sama mencari saudara Rio tersebut. Disebutkan korban alami kekerasan fisik maupun verbal. Apakah betul ini diakui oleh para tersangka, Pak? Jadi memang para pelaku mengakui melakukan penganiayaan terhadap korban. Itu dilakukan mulai dari TKP pertama di Jalan Insinyur Haji Juanda, kemudian dilanjutkan di dalam mobil selama perjalanan dari TKP pertama menuju ke TKP kedua di apartemen Mutiara Bekasi. Baik, kabarnya masih ada 4 terduga lagi yang masih buron. Keberadaannya apakah sudah terlacak polisi dan apakah mereka juga termasuk penganiaya atau perencana dari penculikan ini, Pak? Untuk saat ini hasil dari penyelidikan maupun penyidikan yang kami lakukan, untuk pelaku sudah semuanya berhasil diamankan. Namun kami tetap akan mendalami lagi untuk keterlibatan pelaku-pelaku yang lain apabila nanti ada. Okay. Baik, saya kembali ke Ibu Angel. Ibu Angel, ketika akhirnya keponakan Anda dan keluarga memutuskan untuk melaporkannya ke polisi, apa yang dikatakan oleh keponakan Anda? Ya, keponakan saya mengatakan ya diselesaikan gitu kan, dituntaskan gitu secara hukum gitu. Karena memang keponakan saya itu benar-benar secara fisikis juga psikologisnya benar-benar ini banget, Mbak. Saya juga nggak ini deh, ngeliatnya juga nggak tega gitu. Nah, di situ upaya penyelamatan diri korban dari aksi penganiayaan ini terbilang dramatis. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini, Bu Angel? Ya itu makanya Pak, mungkin keponakan saya juga berpikir apabila dia tidak melarikan diri mungkin gitu kan. Mungkin akan dilanjutkan penyiksaan atau bagaimana gitu. Itu kan mungkin saja terjadi gitu Kak. Makanya keponakan saya senekat itu gitu dari lantai 19 untuk menyelamatkan diri gitu. Oke. Nah, itu penyelamatan itu dilakukan seorang diri? Seorang diri, Pak. Seorang diri. Jadi pas di lantai 9 diketahui oleh security. Kami menyimak. Iya. Silakan Bu Angel. Diketahui oleh security dan disuruh stop sampai di lantai 9. Kemudian security naik melalui lift ke lantai 9 untuk membuka pintu di mana ponakan saya itu berhenti di situ. Jadi dikeluarin, langsung dibawa ke pos security dan dari security dilaporkan ke Polres Bekasi. Baik, Ibu Angel, kabarnya ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan oleh para pelaku. Benar demikian, Bu? Kenapa? Ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan oleh pelaku, Ibu, benar? Kalau saya sih Mbak, sebagai keluarga kita sudah menegaskan dan kami memutuskan, sudah kita rembukan, bahwasannya kasus ini tetap berlanjut ke proses hukum dan diselesaikan secara hukum yang berlaku di negara kita. Baik, siapa yang mendekati keluarga Anda dan keluarga keponakan Anda untuk meminta dalam tanda kutip damai seperti itu? Yang meminta? Iya. Sudah ada yang berbicara dengan keluarga Anda, Ibu? Iya, dari pihak pelaku. Apa yang dikatakannya, Ibu? Iya, meminta damai gitu kan, jangan sampai kasus ini
lanjutkan gitu, minta damai gitu intinya. Baik, saya ke Pak Heri. Pak Heri, para pelaku ini berkisaran usia berapa, Pak? Untuk pelaku ya ada 2 orang yang di bawah umur. Untuk selain yang 2 orang tadi, 6 orang lainnya itu dewasa ya. Tanggapan dari orang tua pelaku seperti apa, Pak? Kami tidak mendalami sampai sejauh itu karena kami hanya fokus pada penanganan perkaranya saja. Jadi apa-apa yang menjadi bahan untuk penyelidikan maupun penyidikan kami itu yang kami gali dan kami masukkan dalam kegiatan penyidikan kami. Baik, benar ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan, Pak, dari keluarga pelaku? Kami sejauh ini belum mengetahui ya apabila dari pihak pelaku melakukan pendekatan-pendekatan secara pribadi ke pihak keluarga, karena kami hanya fokus untuk kegiatan penyidikan yang kami lakukan saja. Oke. Ya. Pak Heri, betulkah bahwa saksi korban yang merupakan teman dari ponakannya Bu Angel ini masih belum bisa dikontak gitu? Sudah kita ambil keterangan juga. Kemarin sudah kita jadikan sebagai salah satu saksi dalam perkara ini. Oke. Baik, berarti posisi teman dari korban ini sudah terdeteksi ya, Pak ya? Ya, apa sudah dipertemukan dengan para pelaku? Kalau untuk mempertemukan kami tidak secara langsung ya. Ini karena menyangkut psikologi yang bersangkutan juga. Tentunya kami mempunyai teknik-teknik tersendiri untuk melakukan pemeriksaan. Yang jelas kita hanya fokus pada kegiatan penyidikan, bagaimana supaya secara teknis kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu tidak kemudian menimbulkan gangguan dalam proses penyidikan yang berjalan. Ya, dari perspektif polisi, apakah masih dimungkinkan penganiayaan berencana seperti ini masuk pada tahap mediasi antar keluarga, Pak? Kalau mediasi itu silahkan saja ya, karena itu haknya dari kedua belah pihak, namun kami tidak masuk dalam tataran untuk melakukan negosiasi dengan para pihak tersebut. Baik, Ibu Angel, sejauh ini apa tuntutan dari pihak keluarga terhadap sejauh ini 8 tersangka? Iya, tadi saya kebetulan ada di Polres Bekasi. Pihak pelaku itu kumpul ya, sekitar ada berapa orang dari orang tuanya itu untuk meminta damai gitu kan. Tapi saya sudah tegaskan tadi di Polres Bekasi dalam pertemuan tersebut bahwasanya dari kami memang benar tidak mau ada untuk damai atau apapun yang dimaksud dengan si pelaku ini, orang tua pelaku ini gitu. Kami tetap melakukan sesuai ini aja Pak, sesuai dengan prosedur hukum aja Pak, Bu. Baik. Apakah ada upaya hukum juga terhadap teman dari keponakan Anda yang dalam tanda kutip seakan menjadikan keponakan Anda sebagai jaminan gitu? Iya. Apa Jadi, yang dilakukan pihak keluarga? Nah itu Pak, makanya kan di sini kita juga kurang begitu paham ya Pak tentang ininya. Ini ponakan saya ini nggak kenal gitu dengan pelaku ini gitu. Tapi dijadikan pancingan supaya si Rio ini untuk datang ke apartemen gitu. Pak Heri, apakah para pelaku ini sebetulnya pernah tersandung kasus hukum atau seperti apa dalam catatan kepolisian, Pak? Untuk ke arah sana kami belum mendalami ya. Nanti akan kita cek juga tentunya apakah mereka masing-masing pelaku ini sebelumnya pernah tersandung perkara pidana. Sederhananya apakah mereka amatir atau sesungguhnya mereka bayaran, itu saja Pak? Kalau kita lihat dari fakta yang muncul dalam proses penyidikan, ini bisa saya katakan bahwa mereka hanya amatir saja. Amatir, berarti bukan pelaku bayaran yang memang dipesan untuk menyekap, menganiaya agar urusan utang piutang ini bisa diselesaikan, begitu ya Pak? Ya, betul sekali. Baik, Pak Heri, status para pelaku ini apa? Pelajar kah, mahasiswa atau pegawai atau apa Pak? Sementara kita masih mendalami ya, ada beberapa yang mengatakan bahwa yang bersangkutan bekerja, namun bekerja di mana juga tidak jelas, masih kita dalami masing-masing pelaku. Baik, terima kasih untuk waktu Anda, AKBP Heri Purnomo, Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, dan juga Bu Angel, tante dari korban penganiayaan yang sudah berbincang bersama kami hari ini.
TNI Angkatan Laut kembali tangkap 2 kapal ikan asing yang mencuri ikan di Laut Natuna Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.